Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak di pelajaran IPA. Manusia memiliki sekitar 100 triliun sel. Namun kita memulai kehidupan dengan satu sel. Untuk tumbuh, berkembang, dan juga mengganti sel-sel yang rusak, kita mengandalkan pembelahan sel. Proses ini diatur dengan baik yang disebut dengan proses pembelahan mitosis. Setiap hari, tubuh kita harus memproduksi jutaan sel untuk menggantikan sel yang rusak akibat aktivitas sehari-hari. Setiap sel ini harus memiliki bahan genetik yang lengkap. Sebelum melakukan pembelahan sel, sel membelah menjadi dua sel yang identik. DNA perlu direplikasi diperbanyak sehingga setiap sel akan menerima salinan yang tepat. Setelah replikasi DNA, kromosom terkondensasi di nukleus terkumpul. DNA terkumpul dengan melilit protein histon, membentuk nukleosom. Struktur seperti manik-manik ini disebut dengan kromatin. Saat sel bersiap untuk membelah diri, kromatin melilit, memendek, dan memadatkan kromosom. Kromosom yang direplikasi disebut dengan kromatid bersaudara. Replikasi DNA dan pembentukan kromatid merupakan salah satu bagian dari seluruh siklus sel. Untuk mempersiapkan pembelahan sel, sel mengalami interfase yang terdiri dari 3 tahap. Selama fase G1 atau GAP1, semua organel dan komponen sitoplasma termasuk sentriol dalam sel hewan bertambah. Kemudian, selama fase S atau fase sintesis, DNA bereplikasi. Akhirnya selama fase G2, semua enzim yang dibutuhkan untuk membuat pembelahan sel akan diproduksi. Kebanyakan sel menghabiskan waktu lebih lama saat interfase dibandingkan fase mitosis yang sangat singkat pada sel eukariot. Sel sekarang siap untuk bermitosis, yang terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Selama profase, kromosom memadat dan dapat dilihat. Muncul sebagai dua sister kromatid yang bersatu di sentromer. Sitoskeleton terurai ketika benang spindle mulai terbentuk. Dalam sel hewan, sentriol memainkan peran penting dalam distribusi kromosom dalam pembelahan sel. Sentriol bergerak ke kutub yang berlawanan, membentuk jembatan mikrotubulus yang disebut dengan benang-benang spindle, dan membran inti sel menghilang. Menjelang akhir profase, kromosom menempel oleh protein pada sentromer yang disebut dengan kinetokor ke mikrotubulus dari setiap kutub, menggerakkan kromosom menuju ekuator sel atau pada tengah-tengah. Selama metafase, semua kromosom berada di ekuator sel membentuk lempeng metafase. Anafase dimulai dengan degradasi protein yang menyatukan kromatid bersaudara menjadi kromosom tunggal. Kromosom bebas kemudian ditarik oleh kinetokor ke kutub yang berlawanan. Di telofase, lekukan pembelahan terbentuk di tengah sel. Lekukan ini dibuat dari sabuk filamen aktin yang mengelilingi bagian dalam lingkar sel. Kromosom berkelompok di kutub yang berlawanan dan membran inti sel mulai terbentuk kembali di sekitarnya. Benang spindle terurai ketika mikrotubulus dipecah menjadi monomer tubulin yang dapat digunakan untuk membentuk sitoskeleton sel anakan. Dalam sel hewan, sitokinesis melengkapi pembelahan sel dengan memperluas alur pembelahan untuk memisahkan sel anakan yang baru terbentuk. Karena dinding sel tumbuhan tidak dapat dibatasi oleh aktin, vesikel membentuk partisi membran yang disebut dengan sel flat. Seperti sel hewan, sel tumbuhan melakukan sitokinesis untuk menyelesaikan pembagian isi sitoplasma dan dari dua anakan.